ketiga, ini merupakan tampilan mind map dari kelompok kami, yakni mind map mengenai penyelidikan permainan peletokan. Nah, pada bagian pertama, yakni mengenai identifikasi masalah. Nah, dari kelompok kami telah mengidentifikasi masalah mengenai permainan peletokan, yakni waktu jatuhnya peluru peletokan yang mengalami gerak vertikal dan horizontal ke bawah. Lalu, untuk bagian yang kedua, yaitu mengenai pertanyaan penelitian. Nah, setelah kita menyusun identifikasi masalah tadi, kedua yaitu kami membuat pertanyaan untuk melakukan penelitian. Nah, pertanyaannya ini ada 4. Yang pertama yakni kecepatan peluru peletokan yang jatuh secara vertikal dan horizontal ke bawah. Maksudnya itu, apakah kecepatan kedua peluru itu sama? Lalu, bagian kedua yaitu koordinat kedua peluru peletokan pada waktu T sama dengan 3 sekon. Jadi di sini yang dicari itu berapa koordinatnya. Lalu yang untuk ketiga itu pengaruh bentuk lintasan peluru terhadap waktu jatuhnya peluru. Jadi pada dasarnya itu apakah dari bentuk lintasan yang berbeda itu dapat mengaruhi waktu dari kedua peluru. Lalu yang nomor 4 yaitu ketinggian, kecepatan, dan waktu pada kedua peluru jika jatuh bersamaan. Jadi apabila kedua peluru tersebut jatuh dalam waktu yang bersamaan, apakah ketinggian, kecepatan, dan waktunya itu sama. Lalu untuk bagian ketiga yaitu roadmap. Nah, berdasarkan pertanyaan penelitian tadi, ini merupakan skema atau ini apa jenis alur untuk melakukan penelitian. Jadi yang pertama yaitu langkah yang pertama dicari mengenai kecepatan masing-masing peluru. Tadi sudah saya jelaskan. Yang kedua yaitu koordinat masing-masing peluru pada T sama dengan 3 sekon. Yang keempat yakni menentukan ketinggian, kecepatan, dan waktu peluru yang jatuh bersamaan. Maksud saya nomor 3. Lalu yang nomor 4 yaitu pengaruh bentuk lintasan pada masing-masing peluru. Nah, dari roadmap tersebut tujuannya yaitu kedua peluru itu jatuh pada waktu yang bersamaan. Nah, yang keempat yaitu bagian hipotesis. Nah, hipotesis yang telah kami buat yakni yang pertama untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi, yakni untuk menentukan besarnya kecepatan peluru cadangan dapat digunakan persamaan VT kuadrat sama dengan 2GH atau VT sama dengan VT. Sedangkan untuk menentukan besarnya kecepatan peluru tembakan dapat digunakan persamaan Vx sama dengan V sama dengan akar dari Vx kuadrat plus Vy kuadrat dengan Vx kuadrat sama dengan F0 cos theta kali T dan Vy kuadrat sama dengan F0 sin theta min GT. Nah, untuk menjawab pertanyaan kedua, hipotesisnya yaitu untuk menghitung tinggi peluru cadangan pada selang waktu tertentu dapat digunakan persamaan H sama dengan setengah GT kuadrat. Nah, yang kedua, saya lanjutannya untuk mencari jarak yang bertemu benda atau X pada selang waktu atau T dapat digunakan persamaan X sama dengan F0 cos theta dikali TX. Dan untuk mencari ketinggian benda atau Y pada selang waktu T dengan rumus Y sama dengan F0 sin theta dikali T min setengah GT kuadrat. Nah, selanjutnya untuk menjawab pertanyaan ketiga, hipotesisnya yaitu lintasan pada peluru yang mengalami gerak jatuh bebas berupa garis lurus, sedangkan pada gerak parabola lintasannya berbentuk parabola. Meskipun demikian, bentuk lintasan kedua gerak tersebut tidak berpengaruh terhadap waktu untuk kedua peluru tiba di tanah. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh ketinggian awal dan kecepatan gravitasi bumi yang sama, serta kecepatan awal yang dimiliki masing-masing berbeda. Nah, selanjutnya menjawab pertanyaan nomor 4,
Ya, hipotesisnya yaitu jika kedua peluru tiba di tanah secara bersamaan, maka yang sama adalah ketinggian awal, kecepatan gravitasi, dan waktu yang ditempuh. Sedangkan untuk kecepatan kedua peluru tersebut berbeda. Nah, selanjutnya yaitu mengenai langkah kerja sendiri. Langkah kerjanya, saya akan membacakan langkah kerjanya terlebih dahulu. Lalu untuk pada bagian pemaparan mengenai main-main ini, saya akan berikan video mengenai langkah kerjanya. Jadi pertama, siapkan smartphone atau laptop. Kemudian pastikan smartphone atau laptop terhubung dengan internet. Yang ketiga, buka aplikasi pad di aplikasi pencarian Anda. Yang keempat, cari percobaan mengenai projectile motion. Yang kelima, pilih drag. Nanti kan kalian bakal disajikan dengan beberapa tampilan tuh. Nah, kalian bisa pilih drag. Yang keenam, atur kecepatan, ketinggian, dan sudut yang akan digunakan, serta pencet bagian komponen, force vector, dan velocity vector. Lalu atur juga drag coefficient, diameter, dan massa. Ini sesuai dengan berapa yang kalian gunakan ya, disesuaikan dengan praktikumnya kalian. Kemudian pencet tombol start. Nah, setelah itu tarik bagian tabel atas yang berisi time, tank, dan height ke peluru. Nah, ini tuh berfungsi untuk mengetahui waktu dari peluru, mengetahui jarak, dan mengetahui ketinggian peluru. Setelah itu, catat hasil pengamatan. Nah, setelah bagian langkah kerja udah dilakukan, kecepatan akhir pada gerak horizontalnya belum dapat terisi dikarenakan tabelnya itu tidak muat. Maksud saya ini tampilan dengan tabelnya tidak muat. Kalian bisa melihat ini pada percobaan pertama, yakni gerak horizontal, kami menggunakan massa sebesar 1 dan kecepatan awal menggunakan 15. Nah, dengan ketinggiannya 10, dan dari situ didapatkan jaraknya sebesar 21,39. Dan untuk sudut sendiri sebenarnya ini sudah diatur dulu ya, ini bukan hasilnya namun ini sudah diatur. Nah, ini merupakan waktu dari hasil atas aturan tadi, aturan massa, kecepatan, ketinggian, dan sudut. Waktunya itu didapatkan 1,43 sekon. Nah, gerak vertikal, nah dengan massa 1, ketinggian 10, dan untuk sudutnya itu karena ini kan gerak jatuh bebas, jadi itu sudutnya itu menjadi negatif 90 derajat dengan jaraknya 0. Nah, ada kecepatan awal 0, dan di sini didapatkan kecepatan akhir sebesar 14,3 meter per sekon dan waktunya yaitu 1,43 sekon. Nah, untuk gerak horizontal yang kedua ini digunakan untuk mencari, maksudnya untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yakni masanya 1. Terus tadi kan pertanyaan nomor 2 itu berapakah koordinat sudut yang terbentuk agar T-nya, jika T-nya tuh sama dengan 3. Jadi setelah kami melakukan uji coba praktikum, sebenarnya waktunya itu melebihi 3, yaitu 3,02. Mas saya benar 3 tapi tidak tepat. Karena apa? Dari aplikasi pad sendiri itu hanya sudutnya itu hanya ditampilkan kelipatan 5 saja. Jadi untuk sudut seperti 49, 48 tuh belum bisa. Jadi kemungkinan besar waktu maksudnya koordinat sudut yang terbentuk jika waktunya itu T sama dengan 3 itu kemungkinan besar 48 atau tidak 49 derajat. Nah, kemudian lanjut ke analisis dan pembahasan. Kita ke analisis data terlebih dahulu. Nah, untuk peluru dengan gerak horizontal, nah ini untuk menjawab tadi yang tabel yang kosong tadi. Jadi
Nah, kecepatan akhirnya itu didapatkan 2,67 meter per sekon. Nah, sedangkan untuk ini merupakan perhitungan mengenai gerak peluru yang mengalami gerak vertikal ya 14,3 meter per sekon tadi. Lalu mengenai bentuk lintasan tadi, maksud saya koordinat pelurunya itu ini kecepatan akhirnya itu sebesar 2,997 meter per sekon. Setelah itu lanjut ke pembahasan. Jadi pembahasannya sendiri, pembahasannya ini pada percobaan ini dilakukan dengan menggunakan PET, yakni dengan 3 kali percobaan. Percobaan pertama dilakukan dengan menggunakan gerak peluru pada arah horizontal dan gerak vertikal terlebih dahulu. Dari percobaan ini dapat diketahui bahwa kecepatan dari kedua peluru berbeda, yakni peluru yang jatuh ke depan atau horizontal memiliki kecepatan awal sebesar 15 meter per sekon dan kecepatan akhir sebesar 2,67 meter per sekon. Nah, dan peluru yang jatuh ke bawah atau vertikal memiliki kecepatan awal sebesar 0 meter per sekon, kecepatan akhir sebesar 14,3 meter per sekon. Hal ini dapat terjadi karena gerak yang dialami kedua peluru berbeda, yakni peluru yang jatuh ke depan mengalami gerak parabola dan peluru yang jatuh ke bawah mengalami gerak jatuh bebas. Hal ini sesuai dengan teori dari kedua gerak tersebut, yakni pada gerak parabola suatu benda selalu mempunyai nilai massnya itu memiliki nilai kecepatan awal, sedangkan pada gerak jatuh bebas suatu benda selalu memiliki kecepatan awal sebesar 0. Nah, selain mengenai kecepatan, dapat dilihat bahwa bentuk lintasan dari kedua peluru yang berbeda tidak mengaruhi waktu yang dibutuhkan kedua peluru untuk tiba di tanah. Hal ini dikarenakan waktu yang dibutuhkan kedua peluru untuk tiba di tanah hanya dipengaruhi oleh ketinggian awal, sudut yang dibentuk, percepatan gravitasi bumi yang sama, dan kecepatan awal yang dimiliki masing-masing berbeda. Selain itu, benda yang mengalami gerak parabola berada pada titik asal, maka titik akhir dari benda tersebut juga sama. Oleh karena itu, waktu yang diperlukan benda tersebut dalam lintasan dari titik asalnya akan sama dengan waktu yang diperlukan untuk kelintasan akhir. Dari percobaan ini juga dapat dilihat bahwa kedua peluru jatuh pada waktu yang sama. Hal ini dikarenakan kedua peluru berada pada ketinggian, percepatan gravitasi, dan waktu yang sama. Sedangkan untuk kecepatan kedua peluru berbeda. Nah, percobaan kedua yakni dengan mencari koordinat peluru dan dari T sama dengan 3 sekon. Dari hasil percobaan yang dapat terlihat bahwa koordinat peluru yang dibentuk agar waktu yang dibutuhkannya peluru jatuh ke tanah adalah 3 sekon, yakni sebesar 50 derajat. Hanya saja dengan sudut 50 derajat waktu peluru untuk jatuh ke tanah tidak tepat 3 sekon, yakni 3,02 sekon. Hal ini dikarenakan dari aplikasi PET hanya menyediakan sudut dengan kelipatan 5. Kemungkinan besar peluru akan jatuh ke tanah dalam waktu 3 sekon jika sudut yang digunakan sekitar 48 sampai 49 derajat. Selanjutnya yaitu lanjut ke kesimpulan. Nah, berdasarkan pertanyaan penelitian lalu didapatkan analisis data, pembahasan. Nah, kita dapat menyimpulkan yang pertama yaitu besarnya kecepatan akhir yang terjadi pada peluru yang mengalami gerak jatuh bebas dipengaruhi oleh ketinggian peluru, waktu tempuh, dan percepatan gravitasi. Yang kedua yaitu letak koordinat peluru cadangan atau gerak jatuh bebas pada waktu tertentu dipengaruhi oleh percepatan gravitasi dan waktu tertentu. Sedangkan letak koordinat peluru yang ditembakkan pada waktu tertentu dipengaruhi oleh kecepatan awal, waktu tertentu, sudut elevasi, dan percepatan gravitasi. Yang ketiga yakni pada gerak jatuh bebas memiliki lintasan garis lurus, sedangkan pada gerak parabola memiliki lintasan yang berbentuk parabola. Ini disebabkan oleh pengaruh dari ketinggian awal dan percepatan gravitasi bumi yang sama, serta kecepatan awal yang dimiliki masing-masing berbeda. Jadi tadi kan kalau kecepatan awal pada gerak horizontal itu 15 meter per sekon, sedangkan untuk kecepatan awal dari gerak vertikal itu sebesar 0
meter per sekon. Selanjutnya yaitu ketika kedua peluru tiba di tanah secara bersamaan, maka yang sama adalah ketinggian awal, kecepatan gravitasi bumi, dan waktu yang tempuh. Sedangkan kecepatan untuk kedua peluru tersebut berbeda. Tadi sudah saya jelaskan. Langsung saja melakukan praktikum menyelidiki permainan peletokan. Nah, setelah berada pada tampilan seperti ini, saya akan memilih tampilan draft. Nah, setelah itu langsung saja langkah awal kalian harus atur ketinggian. Di sini saya menggunakan ketinggian 10 meter, lalu atur sudut. Kalau gerak parabola menggunakan sudut 0. Setelah itu kalian atur kecepatan awal. Saya menggunakan 15 meter per sekon. Nah, kalian juga harus mengatur nih bagian ini, drag koefisien, diameter, massa. Selain itu juga kalian juga perlu mencentang bagian velocity vector sama force vector. Setelah itu kalian mulai praktikumnya. Nah, setelah sudah, kalian bisa menarik ini, kalian letakkan pada peluru dan dapat dilihat bahwa di sini ada informasi mengenai waktu, jarak, dan ketinggiannya. Nah, mengenai praktikum gerak peluru yang mengalami gerak jatuh bebas, caranya juga masih sama. Ketinggiannya menggunakan 10 meter, lalu sudutnya hanya saja kan ini tadi gerak peluru jatuh bebas. Jadi kecepatan awalnya saya menggunakan 0, tarik ke 0. Ini juga sama yang tadi, tinggal centang, lalu kalian tinggal pencet ini. Nah, setelah itu kalian juga harus ukur. Nah, di sini juga terdapat informasi mengenai waktu, jarak, dan ketinggiannya. Nah, percobaan untuk menjawab pertanyaan nomor 2, yakni berapakah koordinat sudut yang terbentuk jika T-nya sama dengan 3. Di sini kita harus benar-benar mencari ya, maksudnya kalau kita tidak mencoba ya kita nggak bakal mendapatkan sudutnya. Jadi kita tuh harus mengira-ngira terlebih dahulu gitu. Misalkan nih dengan ketinggian yang sama, jarak maksudnya kecepatan yang sama ketinggian yang sama, dengan tetapi sudutnya itu berbeda, waktunya itu udah tepat 3 apa enggak gitu. Kita coba pakai sudut 50. Kita mulai. Lalu kita cek. Nah, di sini dapat terlihat bahwa ada informasi mengenai waktu, rank, dan height. Time-nya itu atau waktunya itu 3,02 sekon. Jadi tidak tepat 3 ya. Coba kita memulai dengan 40. Nah, ini hanya kelipatan 5. Jadi benar-benar kalaupun kita memakai sudut 40 sepertinya tidak, karena mestinya itu waktu yang dibutuhkan tuh lebih singkat ya. Kita coba lagi. Bentar, kita atur lagi aja daripada biar nggak bingung. Setelah itu kita buka 40 tadi, kita mulai. Nah, langsung saja. Nah, benar kan waktunya lebih singkat. Nah, mungkin seperti itulah video praktikum yang telah kami lakukan. Kembali lagi ke tampilan sebelumnya ya.